Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kami mohon maaf ada sedikit yang diralat di dalam nyanyian kita, yaitu nomor 7 buku nyanyian 181, nomor 9 buku nyanyian 740, nomor 12 buku nyanyian 743. Nanti akan saya bacakan dari depan Bapak Ibu. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nama minggu kita, Bapak Ibu yang kekasih, di minggu ini yaitu Minggu Seksagesima. Minggu Seksagesima dengan topik Tuhan Allah lah kekuatan kita. Tuhan Allah lah kekuatan kita, atau debatado agukuta. Sungun patujudu sebagai pengantar khotbah buat kita di hari Minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 16 hingga ayat 23. Biar kita persiapkan buku kitab kita, yaitu Bapak Ibu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita satukan hati pikiran kita. Kita ambil saat teduh kita mulai. Kita buka buku nyanyian kita nomor 13. Kita bernyanyi ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 186. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hukum Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari titah yang pertama dan artinya demikian bunyinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah titah Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang seturut dengan hukum-Mu. Amin. Kita buka buku nyanyian kita dari nomor 281 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 181. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 16 hingga ayat 23. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. 1 Korintus 9 ayat 16 hingga ayat 23. Kita baca secara bergantian. Satu Korintus 9 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau mereka aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita nomor 740. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nomor 740. Di
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kesaksian dari Naposo HKBP. Bluetooth mode.
Terima kasih buat Naposo HKBP. Untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Salurna. Pertama-tama, sebelum kami bacakan warta gereja kita, atas nama pimpinan jemaat para halado dan jemaat, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Naposo. Mungkin ada yang pertama sekali datang ibadah di gereja kita ini. Sekali lagi kami sambut dan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita dengarkan warta jemaat di gereja kita di Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Yang pertama, nama minggu kita pada pagi hari ini yaitu Minggu Seksagesima. Topik minggu kita hari ini mengatakan Debatado Hagogota, Tuhan adalah kekuatan kita. Nama sah. Jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian di Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, kaum bapak 15 orang, kaum ibu 9 orang, Naposo Pulung pemuda remaja 10 orang, anak sekolah minggu 10 orang. Kegiatan ibadah kita selama 1 minggu ke depan, yang pertama, ibadah rumah tangga atau Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 tetap kita adakan di rumah masing-masing. Silakan menginap ibadah di rumah beserta keluarga. Yang kedua, ibadah anak sekolah minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 tetap di rumah masing-masing mulai pukul 7 WIB sampai selesai. Jadi seperti biasa akan kita bagikan link YouTube-nya. Harap semua orang tua mendampingi anak-anak kita supaya lebih enak. Alangkah lebih baiknya di-download terlebih dahulu video tersebut. Yang ketiga, ibadah minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 mulai pukul 10 WIB sampai selesai seperti biasa. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Batak Toba. Jadi setiap minggu kedua dan ketiga kita gunakan bahasa Batak Toba. Setiap minggu keempat dan pertama setiap bulannya kita gunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 akan diadakan rapat resort yang akan diikuti oleh pimpinan jemaat Situa Junjungan Menalu, Amang Situa Nelson Nadeak, dan Amang Situa SM Tapu Bolon beserta bendahara gereja. Jadi ini adalah perjalanan dinas. Jadi nanti silakan bendahara mengeluarkan biaya perjalanan dinas untuk para halado yang akan mengikuti rapat resort ke Sanggau. Jadi setelah rapat resort kita adakan rapat jemaat di tempat ini mendengarkan laporan pelayanan keuangan tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya mari kita dengarkan warta keuangan kita. Yang pertama, keuangan pembangunan gereja. Saldo kas pembangunan gereja di tanggal 23 Januari tahun 2021 berjumlah 40.674.250. Di dalam kebaktian di tanggal 24 Januari tahun 2021 kolekte yang masuk berjumlah Rp240.000, sehingga posisi kas pembangunan gereja sampai Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 berjumlah Rp4.916.250. Kas gereja kita. Saldo gereja kita di tanggal 24 Januari tahun 2021 berjumlah Rp19.999.300.
Di dalam kebaktian tanggal 25 Januari tahun 2021, minta maaf, ada pengeluaran tanggal 25 Januari tahun 2021 yaitu setoran pelean kedua atau persembahan kedua ke pusat. Jadi kalau kantong kolekte yang warna hitam itu persembahan kedua itu ke pusat telah disetorkan oleh bendahara kita. Nanti akan saya foto, saya upload di grup. Total persembahan kedua selama tahun 2020 untuk kantor pusat berjumlah Rp1.729.000. Ini wajib di-store. Sehingga saldo kas kerja kita sampai tanggal 25 Januari berjumlah Rp18.270.300. Di dalam kebaktian tanggal 31 Januari tahun 2021, persembahan 1A Rp196.000, persembahan 1B Rp202.000, persembahan kedua Rp53.000, total pemasukan di minggu yang lalu berjumlah Rp451.000, sehingga saldo kas kerja kita sampai hari ini berjumlah Rp18.721.000. Itu saja Bang Inang, warta jemaat dan keuangan yang bisa kami sampaikan di hari Minggu ini. Sekali lagi mengulangi titik yang beberapa minggu yang lalu, atas nama pimpinan jemaat, perhalu dan jemaat, kami turut berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga Amang Siadari Guru Purba. Seharusnya kita akan mengadakan penghiburan di sana, cuma karena lokasi tempat tinggal Amang kita adalah di PT SAP, jadi keluar masuk orang belum bisa sebebasnya di masa COVID-19 ini. Oleh karena itu, jangan berkecil hati ya, Amang ya. Selalu kami bawa di dalam doa. Beberapa minggu pun setelah kami tahu informasi tersebut, juga kami titik di sini dan kita doakan. Jadi tetaplah kita berdoa kepada Tuhan untuk keluarga Amang Siadari sekeluarga. Itu saja titik yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu datang berkumpul di rumah-Mu ini untuk beribadah, memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Engkau ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan berkenan atasnya, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapa, kami persembahkan tubuh roh jiwa kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan sejati di hadapan-Mu. Wujud bahwa kami Tuhan mau menyerahkan hidup kami dan mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan kehidupan kami semua jemaat-Mu yang datang maupun yang tidak datang. Tetaplah Tuhan menolong, memelihara kami, menjaga kami, menghibur kami. Apapun Tuhan keadaan kami Bapa, biar tetap Tuhan yang bertakhta atas setiap rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Teristimewa ya Tuhan atas semua kegiatan pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Sebagai petani pegemun, peladang, penoreh yang bekerja di instansi swasta, perkebunan, pertambangan maupun pemerintahan. Biarlah Tuhan semua profesi dan yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga jemaat berkelimpahan berkat secara materi dan jasmani dan rohani. Setiap jemaat yang memiliki usaha perbengkelan, pertanian, usaha pertemuan, perdagangan, kendaraan, juga Bapak Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Bapak ini juga semua menjadi jembatan agar setiap jemaat Tuhan diberkati Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami menyampaikan semua anak-anak kami dalam proses pertemuan Kembang yang kecil sampai yang besar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah Tuhan yang memelihara mereka, tubuh jiwa mereka. Jadikan mereka anak yang cerdas, pintar, menyenangkan hati kedua orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sebagai orang tua, Engkau berikan kemampuan untuk mencukupi segala kebutuhan dan mendidik anak-anak kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kesembuhan adalah datangnya daripada Tuhan. Oleh karenanya Bapak, biar setiap jemaat yang sakit saat ini disembuhkan oleh kuat kuasa terang,
sehingga mereka menikmati berkat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kami tinggalkan jauh dari kami Tuhan, karena kami harus bekerja di wilayah ini. Tetaplah Tuhan memelihara mereka, menolong mereka, seperti Tuhan juga memelihara kami saat ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami duka dan sedihnya Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa keluarga Ahmad Syedari Inang Ibu Purba dalam menghadapi kehidupan Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil ke rumah-Mu Tuhan anggota keluarga Bapak. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan menghibur semua keluarga yang ditinggal anak cucu menantu. Tetaplah damai sejahtera Allah dan pengharapan semua keluarga tetap hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan buat kami semua jemaat di tempat ini. Jadikan kami Bapak jemaat yang hidup, yang dewasa secara kerohanian, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan jadikan gereja-Mu HKBP Tobat Rajo menjadi gereja yang bertumbuh berkembang, menjadi gereja yang mampu menuai Tuhan di wilayah Kecamatan Toba ini, menyenangkan setiap jemaat jiwa Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berdoa untuk pahala Domu yang melayani tempat ini Tuhan. Kami semua Bapa terbatas secara kemampuan dan pengetahuan. Urapi kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan semakin hari Bapa semakin baik untuk melayani Engkau. Dan setiap jemaat Tuhan terberkati Bapa atas pelayanan yang kami berikan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, terutama mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetaplah Tuhan menolong bangsa dan negara kami, melawat bangsa negara kami. Engkau pakai semua pemimpin, presiden sampai RT RW agar mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkati ekonomi, telekomunikasi, pendidikan, politik, hukum, dan aman dan keamanan. Semuanya untuk meninggikan hormat bagi nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang telah menyampaikan ucapan syukur ke nama-Mu ini dan persembahannya Tuhan. Engkau hadapkan wajah-Mu kepada setiap jemaat di tempat ini Bapa. Engkau melihat, menilik hati kami Tuhan, bahwa sungguh kami ingin mengasihi Engkau. Kau berkati persembahan ini Tuhan agar menjadi sesuatu yang berguna untuk pengembangan pelayanan gereja-Mu HKBP Tobat Rajo di tempat ini. Dan mari Tuhan mengembalikan seperti dan berlipat kali ganda atas semua pemberian persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami yang sederhana Tuhan, sempurnakan. Di atas itu Bapa, kami adalah orang yang berdosa bersalah terhadap sesama teman, terlebih-lebih terhadap Engkau. Biarlah darah-Mu yang kudus yang menguduskan kami, agar kami layak disebut ahli waris kerajaan Allah, anak-anak Allah, menerima berkat dan jawaban atas segala doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Kudus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita buka buku janjian kita nomor 743. Buku nyanyian nomor 743. Kita bernyanyi sambil kita jalankan persembahan 1A dan persembahan 1B. Serta
Saat ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu di tempat ini mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, inspirasi pelita di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin hari semakin paham maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu ini, saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini Tuhan, hanya Engkau saja yang bertahta. Hamba-Mu terbatas di dalam pengetahuan dan kemampuan. Engkau sembunyikan di bawah salib-Mu, agar semua kebenaran yang datang dari Tuhanlah yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah yang sampai untuk kita di pagi hari ini, yang akan kita sigati, akan kita belajar bersama-sama. Kita siapkan Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, yaitu dari kitab Yesaya 40. Kitab Yesaya pasal 40. Membaca kita mulai ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan baca secara bergiliran. Saya akan baca dalam bahasa Batak. Jemaat Tuhan menyambut dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Sudah dapat semua? Sama-sama kita baca ya secara bergiliran. Ayat 27. Boa sama dohononmu ale Jakob, jala didokho ale Israel. Bunido dalamku meradapun Jehovah, jala dan maruli uhum ausian debatakku. Atehe dang di botoho, manang dangdung di bekeho, debata saleleng-leleng nado Jehovah. Sitopa aka ujung hitan on, dan olo loja manang mandati ibana, jaladang hadodoan pikiran naik. Ibana balik mengalehon gogo tunaloja, jala dipargogoi situtu akan naso markelno. Loja pe akka doli-doli jala mardate, jala tarsuladit akan namar daging natabos. Alai akan amat haposan tu Jehovah maruli hagogon mardapot-dapot, gawe marhabong nilali lahu manai, mardojongi nasida dang olo loja, mardalali nasida dang olo mandate. Imam syaratnya. Jemaat Tuhan yang terkasih amanginang naposo ni Huria HKBP Toba Traju, kita telah memasuki minggu seksagesima dengan topik Tuhan Allah lah kekuatan kita. Dengan topik ini gereja ingin mengingatkan semua jemaat bahwa di dalam menghadapi pergumulan hidup, masalah, perkara, permasalahan, baik
secara rumah tangga, keluarga, ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan. Satu hal yang harus kita pahami sebagai orang yang percaya adalah bahwa Tuhan Allah kekuatan kita, tidak pada yang lain, tidak pada yang lain. Wajar ketika kita masih hidup di dunia ini, tidak seorang pun yang bisa luput dari permasalahan. Tidak seorang pun yang terbebas dari masalah hidup, pergumulan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hutang piutang dan lain sebagainya. Sebab kita masih hidup. Oleh karena itu, gereja memahami situasi ini supaya setiap jemaat jangan cepat lemah, jangan cepat putus asa. Pandanglah Dia Allah kita yang menjadi sumber kekuatan kita, bahwa Allah lebih besar dari setiap pergumulan permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Menghadapi pergumulan hidup, menghadapi permasalahan hidup, menghadapi hutang piutang yang melilit, menghadapi masalah kesehatan, penyakit yang tak kunjung sembuh, menghadapi pekerjaan yang susah didapat, menghadapi pekerjaan yang baru saja di PHK. Berbagai macam orang memberikan respon terhadap semua pergumulan tersebut. Bermacam-macam respon, jenis respon yang diberikan oleh atau yang diresponkan oleh orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan tersebut. Misalnya yang pertama, setiap ada permasalahan pergumulan hidup, misalnya ada yang meresponnya dengan berlinang air mata, merasa bahwa dialah orang yang paling susah di negeri ini, di dunia ini, merasa bahwa dialah orang yang paling pahit di dunia ini, merasa dialah orang yang paling susah, mengerikan di dunia ini, sehingga responnya menghadapi permasalahan hidup hanya berlinang air mata, meneteskan air mata, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan Allah, mencari kambing hitam. Itu respon yang pertama. Hidup tertekan, taunya hanya menangis, menyalahkan situasi kondisi yang kurang memberi keuntungan. Itu respon yang pertama. Ada juga orang yang memberikan respon ketika menghadapi permasalahan seperti berikut ini. Ada yang melakukan pelampiasan dengan mabuk-mabukan, pergi ke tempat-tempat hiburan yang tidak sehat dengan maksud untuk menghiburkan dirinya, dengan maksud agar dia terlepas dari permasalahan pergumulan yang sedang dihadapinya. Ada yang pergi ke tempat karaoke, ada yang pergi ke tempat di mana saja. Tetapi setelah sadar dari kemabukan, permasalahan itu tetap menghadang di dalam kehidupan. Ternyata bukan itu jalannya. Namun banyak yang merespon demikian. Ada juga yang merespon dengan hal berikut ini, yaitu ada yang memberi respon dengan cara masuk ke dalam kamar, lalu duduk diam saat teduh berdoa, menyampaikan semua bentuk pergumulan yang sedang dihadapi kepada Tuhan Allah, agar ditolong dan dilepaskan dari semua pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Orang Kristen hendaknya memberikan respon seperti ini. Kristen yang sehat imannya, yang sehat kerohaniannya, mestinya memberikan respon seperti ini ketika pencobaan datang, ketika badai datang, ketika permasalahan ekonomi datang, pekerjaan yang datang. Kristen itu harus memberi respon dengan cara masuk ke dalam kamar, lalu duduk diam saat teduh, berdoa,
menyampaikan semua bentuk pergumulan yang sedang dihadapi kepada Tuhan Allah agar ditolong dan dilepaskan dari semua pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Pertanyaannya, ketika menghadapi pergumulan hidup, apa respon kita? Nah, dari semua contoh-contoh respon setiap manusia menghadapi permasalahan tersebut di atas yang telah saya sampaikan, sebenarnya respon tersebut tidak sekonyong-konyong lepas, tidak sekonyong-konyong timbul. Itu semua, respon itu semua timbul dari pengalaman masa kecilnya. Perhatikan baik-baik. Respon seseorang menghadapi pergumulan hidup seperti 3 contoh yang saya sampaikan tadi itu pasti timbul dari latar belakang masa kecil. Kalau mulai masa kecilnya dia dididik untuk bersemangat, untuk tetap tenang menghadapi masalah, untuk tetap bersyukur menghadapi apapun, untuk selalu rajin ke gereja menghadapi apapun situasinya. Pasti setelah dia dewasa, karakter-karakter yang ditanamkan ketika masih kecil tersebut akan timbul ketika dia menghadapi masalah. Ketika dia sudah berumah tangga, seorang anak laki-laki, percayalah, kalau dididik semenjak kecil kerohaniannya, maka dia akan menjadi suami yang tangguh, menjadi bapak yang tangguh menghadapi pergumulan hidup di dalam rumah tangga. Tapi kalau semenjak kecil dia dimanjakan, kalau semenjak kecil dia tidak dididik, kalau semenjak kecil dia diberi kasih sayang yang semu. Apa itu kasih sayang yang semu? Rela menjual tanah demi membeli motor sepeda anak. Kasih sayang yang semu. Tidak seperti itu kasih sayang. Nah, kalau semenjak kecil dididik anak-anak kita seperti itu, kelak ketika mereka sudah berumah tangga, mereka sudah dewasa, jiwanya kerdil, menghadapi masalah sedikit mandiri, menyalah-nyalakan orang. Bahkan karakter tersebut akan muncul ketika dia hidup di dalam komunitasnya, apakah dunia pekerjaan, apakah organisasi sosial. Oleh karenanya itu, anak-anak kita harus kita didik seusia dini di dalam gereja, di dalam kerohanian yang baik, supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang tangguh. Amin. Amin. Jadi nas firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 ingin mengingat atau terjadi di masa pembuangan Babel yang dialami oleh bangsa Israel. Pembuangan Babel tahun 558 sampai 598 sebelum Masehi. Mereka diangkut dan ditawan dibawa ke Babel. Mereka menjadi budak tawanan, tidak bebas, dibelenggu pemikirannya, dibelenggu hatinya. Mereka tidak bebas, dipaksa bekerja. Jangankan upah, makan pun mungkin tidak dikasih. Namanya juga kerja paksa, kerja lodi. Mereka dikuras tenaganya secara fisik, secara kerohanian pun mereka tidak bebas menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak bebas menyembah Tuhan Allah yang benar. Mereka tidak bebas bersekutu berdoa. Dikekang. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel di masa pembuangannya. Makanya di ayat 27 dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 27 ini adalah hati yang merindukan kedatangan Tuhan yang membebaskan. Di dalam setiap pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan itu, ada satu kerinduan hati bangsa tersebut akan
membebaskan. Ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 28 dan 29. Intinya adalah Tuhan Allah menyatakan kuasanya di dalam bangsa Israel. Ada pepatah mengatakan demikian. Jangan minta kepada Tuhan laut tidak berombak, tapi mintalah kepada Tuhan agar kita tenang menghadapi ombak di tengah lautan. Apa yang ingin disampaikan melalui kata-kata orang bijak ini? Bahwa sadarlah sesadarnya, terimalah kenyataan hidup yang ada di hadapan kita. Pergumulan hidup yang ada di hadapan kita itu, terimalah kenyataannya. Jangan bermimpi bahwa Tuhan Allah itu akan melenyapkan semua pergumulan hidup di dunia ini, melenyapkan kemiskinan, melenyapkan penyakit, melenyapkan demam berdarah, melenyapkan COVID-19, melenyapkan semua pergumulan hidup. Jangan berpikir seperti itu. Itu adalah realitas hidup. Itu adalah kenyataan hidup. Permasalahan yang ada di hadapan kita, susah mendapat pekerjaan, kita di PHK, susah mendapat karir. Itu adalah kenyataan hidup. Jangan berpikir Allah akan melenyapkan semua pergumulan permasalahan hidup di dunia ini. Melenyapkan buaya, melenyapkan harimau, melenyapkan nyamuk misalnya. Tidak. Tetapi dikatakan, tapi mintalah kepada Tuhan agar kita tenang menghadapi ombak di tengah lautan. Mintalah kepada Tuhan agar kita tenang menghadapi semua pergumulan hidup ini. Pergumulan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, pekerjaan. Minta kepada Tuhan supaya kita kuat, tenang, dan minta pertolongan kepadanya supaya kita mampu menghadapi semuanya dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Itu yang benar. Kalau dikatakan Tuhan melenyapkan semua masalah, itu hanya mimpi-mimpi indah. Tidak. Selagi kita masih hidup di dunia ini, permasalahan itu ada di hadapan kita. Yang pantas kita minta kepada Tuhan adalah bagaimana kita tenang menghadapinya, meminta pertolongan kepada Tuhan sehingga kita kuat menghadapi segala perkara. Ketika menghadapi pergumulan hidup, siapakah yang kita andalkan? Seperti di depan tadi, siapakah yang kita andalkan? Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Apa dikatakan di sana? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bahasa Batak, marhabosan tu Jehovah mahu, sian nasaruham, jalak unang, martau sadean, ho tu pikiranmu sendiri. Menghadapi segala pergumulan hidup, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Oh, masalah ini banyak sekali. Oh, rumit sekali. Oh, pelik sekali. Oh, tidak mungkin aku dapatkan pekerjaan ini. Oh, tidak mungkin terbebas dari hutang ini. Oh, tidak mungkin terbebas dari penyakit ini. Jangan. Itu adalah pikiran kita yang hanya membuat benteng sehingga Tuhan tidak bekerja. Yang ingin Tuhan inginkan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertian kita, pikiran kita. Kalau kita mengatakan tidak sanggup, maka tidak sangguplah itu. Kalau
Makanya gereja membuat topik seperti ini supaya jemaat paham, terarah jalannya menghadapi pergumulan hidup. Yesaya 41 ayat 10, supaya kita dikuatkan. Saya membaca referensi Alkitab kita hari ini ya. Yesaya 41 ayat 10, apa dikatakan di sana? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masa Batak, unang probabiar, ayaw dodonganmu, unang biahaton ho, ayaw dodebatamu, aw martoboyhon ho, huhut mangulupi ho, huhut maniopi ho, marhite-hite siamuni hati burakku. Jangan takut, jangan gentar. Ada Allah di pihak kita, ada Tuhan di pihak kita. Amin. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan stres, jangan stres. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan Allah akan bertindak. Bagian kita cukup tenang, masuk ke kamar, mohon saat teduh, berdoa kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, membuatkan sesak napas. Tenang, kuat bersama dengan Tuhan, Dia akan bertindak buat kita. Pasal Batak dikatakan pasahatna dalam mutu dahuba, dalam hapus ibana, asa ibana napa tureho, ibana napa tureho. Ayat 30 sampai 31 saya akan baca. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali, orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Alkitab, bacaan kita tadi di ayat 31, akan seperti burung raja wali. Banyak perusahaan-perusahaan ya, yang logonya itu burung raja wali, Metro TV misalnya. Ada pasukan-pasukan juga yang logonya itu raja wali. Bahkan pesawat tempur dikasih nama raja wali. Mengapa? Kita pelajari dengan sosok burung yang bernama raja wali ini ya. Jadi burung raja wali memiliki aerodinamika yang sempurna. Aerodinamika, B.J. Habibie itu ahli profesor di bidang ini. Sayap pesawat terbang memiliki aerodinamika yang sempurna, sehingga dia mampu terbang tanpa batas 1 hari penuh. Mampu terbang tanpa batas 1 hari penuh. Burung pipit tak sanggup, singgah, singgah. Raja wali tidak, melalui aerodinamika yang baik, dia mampu terbang 1 hari penuh. Itu pertama. Jadi anak-anak Tuhan harus mampu terbang 1 hari penuh. Sayapnya mampu membaca cuaca dan udara yang berubah-ubah, udara yang susah diprediksi ya, dan mampu menahan guncangan angin ketika terbang. Sayapnya yang kuat kokoh mampu membaca angin yang susah diprediksi, badai, tetap terbang dia. Masalah hidup bagi orang Kristen bersama dengan Tuhan, sayapnya terbang. Mana masalah itu? Terbang kita, di bawah kita masalah itu. Seperti itu Raja Wali.
Jadi kalau kita naik pesawat, jangan dikira mulus pesawat itu terbang. Ketika ada gumpalan-gumpalan udara, dia seperti truk yang masuk di blok-blok. Kalau dia tidak memiliki sayap yang kuat, sayapnya patah jatuh. Dan Raja Wali itu kuat sayapnya. Udara yang berubah-ubah, cuaca yang berubah-ubah, mampu ditahannya. Demikian juga hendaknya orang Kristen, kehidupan yang berubah-ubah, lingkungan yang berubah-ubah, orang Kristen tetap sanggup terbang, mengatasi semua masalah. Kuat, hebat, tidak lemah, tidak putus asa, terbang bersama dengan Tuhan. Matanya tajam, di ketinggian dia terbang, bisa melihat di danau sana ikan, terbang, matanya tajam, mampu melihat makanan di mana saja, cukup terbang. Orang Kristen juga demikian, mata kita harus tajam, pandai melihat potensi, pandai melihat kesempatan yang baik. Orang Kristen harus mampu mengeksplorasi dirinya sehingga lebih produktif, mampu melihat tajam, ya, mampu berumur sampai 70 tahun. Namun dia memiliki fase hidup. Jadi fase hidup yang pertama adalah burung Raja Wali pada fase umur 40 tahun. Ketika dia berumur 40 tahun, perhatikan baik-baik. Ketika dia berumur 40 tahun, dia memiliki kuasa untuk menentukan apakah nyawanya cukup di umur 40 tahun tersebut atau akan maju ke tahap berikutnya sampai 70 tahun. Dengan cara bagaimana? Ketika dia berumur 40 tahun, maka dia harus mengalami transformasi terlebih dahulu dengan apa? Akan mematuk-matukkan paruhnya ke batu, tak sampai paruhnya tersebut lepas. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, paruhnya akan tumbuh kembali. Ketika paruhnya dipatuk-patuk ke batu supaya lepas, maka selama itu dia tidak akan makan, tersiksa hidupnya. Sampai paruh yang baru atau patuk yang baru muncul kembali dan kuat. Selanjutnya fase berikutnya adalah dia akan mencabut-cabut bulu yang ada di sayap kanan, mencabut-cabut bulu yang ada di sayap kiri sampai bersih. Tentunya sangat sakit. Tentunya akan sangat sakit. Baru tumbuh bulu-bulu baru. Melalui semua sesaat itu dia menjadi baru kembali, masuklah dia pada umur 41 sampai 70 tahun. Apa yang kita pelajari dari karakter ini? Bahwa kalau kita mau melangsungkan kehidupan kita, ya kan, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi permasalahan hidup, menghadapi ekonomi sesuai kesehatan yang susah, pekerjaan yang susah, pilihannya kan ada di tangan kita. Mau bunuh diri, cukup sampai di situ kehidupan kita. Bunuh diri, cukup sampai situ. Namun kita harus seperti Raja Wali, menghadapi itu semua. Kita anggap itu menjadi satu cara yang menguatkan kita supaya kita bisa masuk pada fase kehidupan berikutnya. Kehidupan 70 tahun dengan apa? Menjalani semua permasalahan hidup yang ada di hadapan kita. Bukan menghindari, menjalani, hadapi bersama dengan Tuhan tentunya. Maka firman Tuhan tadi mengatakan di ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menghadapi masalah harus tenang, harus ikhlas dan kokoh. Kita berjalan
nyanyi dulu dari buku nyanyian nomor 707. Kita buka nomor 707, buku nyanyian jemaat nomor 707. Amal musik ada di situ nomor 707. Supaya kita dikuatkan melalui pujian ini. Sudah dapat semua? Nomor 707. Silakan amal musik. Dapat bagian bawah. Kita nyanyikan ayat 1. Menghadapi masalah di dalam kehidupan kita harus tenang, kita harus ikhlas pohon pertanian kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini yang pertama, semua masalah hanya untuk memperkuat iman kita, supaya lebih berserah dan berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Andalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, siapa yang mengandalkan Tuhan akan seperti Raja Wali berkemenangan. Amin. Martaniang Mahita. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Bapa di dalam kehidupan ini Tuhan, bahwa semuanya tidak akan selalu lurus-lurus. Masalah pergumulan hidup Tuhan akan selalu hadir di hadapan kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Sebab hari ini firman-Mu menguatkan kami dan mengajari kami bahwa atas semua pergumulan hidup kami tidak usah mengandalkan pemikiran dan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami mengandalkan Tuhan yang kuat perkasa itu, sehingga kami boleh terbang seperti Raja Wali bersama dengan Tuhan, mengarungi semua permasalahan pergumulan hidup yang ada di hadapan kami, dan bersama dengan Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Ajar-ajari kami terus Tuhan supaya mau mengandalkan Tuhan.
Ajar-ajari kami Tuhan supaya menjadi jemaat yang semakin hari semakin mengasihi dan mengandalkan Engkau. Ajar-ajari kami Tuhan supaya kami boleh bertumbuh berkembang sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu HKBP Tobat Rajo agar menjadi gereja yang berkembang, gereja yang hidup, dan gereja yang bertumbuh. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami segenap jemaat Tuhan. Ketika berada di ladang-ladang, di perkebunan-perkebunan, di hutan-hutan, di desa-desa, di pedalaman, tetaplah pertolongan, tetaplah perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian daripada kami. Ketika berjalan di perkotaan, ketika berjalan di jalan-jalan, tetaplah Engkau yang selalu menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit sampar yang busuk, belalang-belalang penggerak yang mematikan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami boleh klaim rancangan-Mu yang indah itu menjadi bagian kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Sehingga di minggu hari yang mendatang, di hari Minggu kami semua jemaat-Mu boleh kembali berkumpul, berhimpun, bersekutu, beribadah berhari Minggu di rumah-Mu yang kudus ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Ampuni segala dosa kesalahan kami terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Tuhan, supaya kami layak disebut ahli waris kerajaan Allah, menerima jawaban atas segala doa yang kami menaikkan di hadapan-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami kuat, semangat menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku Nyanyian Jemaat nomor 714 sambil kita jalankan persembahan kedua dan pembangunan kita bawa ke depan. 714. Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan sejahtera dan marilah kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Horas ma dihita salurna.